ada shalom. Ada shalom. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus hadir, amin. Mari sapa kiri dan kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, engkau sungguh baik. Dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami datang dengan ucapan syukur. Kami bawa hati kami, hidup kami. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk istirahat malam yang cukup dan pagi ini kami bangun dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang selalu hadir tepat waktu dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu sepanjang ibadah siang hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya waktu kami datang mencari wajah-Mu, Engkau rindu memberkati setiap kami umat-Mu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Hey, come on. Tepuk tangan sama-sama BSD Church. Hey, oh we come to bless your name. Kami berkumpul
jaya, yang memerintah, yang berdaulat. Hanya nama Yesus. Betapa kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup seperti Engkau Tuhan. Mari yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku.
ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang setia. Kau satu-satunya Allahku yang hidup. Betapa kami bersyukur, betapa kami bersyukur. Sungguh Engkau baik, besar setiamu, besar anugerahmu. Kau Allah yang setia, tak pernah berubah, selalu baru. Besar anugerahmu Tuhan Yesus. Shera bahana ya la la maya se, kumara la la makana ya la la mo, ibara la la bahana ya la la ma. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami angkat suara kami sembah Kau Tuhan. Kami buka hati kami, berkatalah Allah Roh Kudus, berkaryalah Allah Roh Kudus di tengah kami. Ibarat nama Shanda ya la la baya se. We need you Lord, we want you Jesus, we need you Holy Spirit, we love you Abba Father. You are the only one I need, you are the only one I see. Gerejamu memerlukan Engkau, bangsa kami memerlukan Engkau, hidup kami memerlukan Engkau, setiap kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Pejamkan matamu, buka hatimu, dan nyatakan, 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari umat Tuhan katakan, 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi menjelang siang, shalom. Saya yakin semua kita yang ada di tempat ini saat ini dalam keadaan baik. Kenapa saya bisa begitu yakin Bapak Ibu Saudara? Sebab kita punya Bapa yang sangat amat baik. Kalau betul Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Namun kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan yang kurang baik, atau mungkin sama sekali tidak baik, izinkan saya katakan, percayalah, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Sebab tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti sedang punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kondisi dunia, kalau hari-hari ini kita baca media sosial, beritanya semua semakin menakutkan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tengah merasa takut dan khawatir menghadapi masa depan hari esok, ada kabar baik buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, terambil dari kitab Matius 6 ayat ke-25 sampai ke-34. Judul dari perikop ini, hal kekhawatiran. Di dalam firman Tuhan ini Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tolong bantu saya Bapak Ibu Saudara. Carikan saya satu kata yang tidak termasuk di dalam kata semuanya. Bapak Ibu Saudara mau sebut apapun itu sudah ada di dalam kata semuanya. Dan ini janji Tuhan bagi setiap kita yang mencari dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita.
Dunia coba balik ayat ini Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dunia selalu berkata apa? Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih bisa. Cari dulu semuanya. Nanti kalau sudah tidak bisa apa-apa baru gereja urusannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, ketika kita mencari dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Sebab hanya berkat Tuhan yang menjadikan setiap kita kaya. Jerih payah kita tidak menambahkan apa-apa. Itu sebabnya bukankah seringkali kita dengar orang berkata begini, dia tuh ya hidupnya ya, dia kerjanya itu sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya berkat Tuhan yang menjadikan setiap kita kaya. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan hanya mencari berkatnya, tapi cari sumber berkatnya. Maka kau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupmu. Ada banyak orang cuma cari tangan Tuhan. Tapi saya mau katakan jangan hanya cari tangannya, tapi cari wajahnya. Sebab ketika dia menyinari kita dengan wajahnya, maka kita memperoleh damai sejahtera untuk menghadapi apapun kondisi yang ada di depan kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita tidak boleh takut dalam hidup ini? Apakah kita tidak boleh khawatir? Jawabannya tentu boleh. Kenapa boleh? Sebab rasa takut dan khawatir itu manusiawi Bapak Ibu Saudara. Rasa takut dan khawatir itu bagian dari perasaan yang ada di dalam diri kita. Sama seperti senang, kecewa, bahagia dan sebagainya. Lalu apa yang menjadi tidak boleh? Ketika kita membiarkan rasa takut dan khawatir itu menguasai hidup kita. Sehingga rasa takut dan khawatir itu berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Lalu yang menjadi pertanyaannya lagi, bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia tidak lebih baik dari hari kemarin ini tanpa kita perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran? Ada 3 alasan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Alasan yang pertama, karena kita punya Tuhan yang rencananya atas hidup kita tidak pernah gagal. Mazmur 139 katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku sejak dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan. Sejak kita masih ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menaruh perhatian yang begitu luar biasa terhadap masing-masing kita. Bahkan ketika kita masih ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan rencana-rencana besarnya di dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya izinkan saya bertanya, ketika Tuhan memulai rancangan karyanya itu atas hidup kita, apakah mungkin Bapak Ibu Saudara hanya untuk membiarkan kita jatuh ke dalam lubang keputusasaan? Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya itu atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita tenggelam dalam samudera kehidupan kita ini? Tentunya tidak akan pernah demikian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika tangannya sedang menuntun kita hari ini menyeberangi samudera kehidupan kita, namun di separuh perjalanan tiba-tiba badai datang menerpa kita, ketahuilah kasih dan kuasanya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Sebab dia bukan Tuhan yang bekerja separuh jalan. Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, dia bahkan berjanji, dia akan menyempurnakannya semua sampai pada akhirnya. Bahkan dia berjanji, dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat, semuanya baik. Bapak Ibu Saudara, kalau hanya untuk sekedar menyanyi dan berkata, semua yang Tuhan buat itu baik, saya rasa itu hal yang mudah untuk kita lakukan. Namun Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya untuk dapat berkata semua yang Tuhan buat itu baik, diperlukan iman yang besar. Sebab bukankah pada kenyataannya, tidak semua yang terjadi dalam hidup kita kelihatannya baik, bukan? Itu sebabnya pada waktu menaikkan pujian ini, saya diingatkan ketika pertama kali saya rekaman pujian ini. Itu terjadi di tahun 2003. Dan saat itu saya ingat betul. Di dalam studio saat itu saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu pertama kali saya rekaman pujian ini? Sebab pujian ini diciptakan oleh dua orang anak muda. Yang seorang bernama Tommy, yang merangkai melodinya. Dan yang merangkaikan setiap kata bagi pujian ini namanya Budi. Namun sayangnya, kekasih kita Budi ini tidak hidup seberuntung kita. Kenapa saya katakan dia tidak hidup seberuntung kita? Karena seumur hidupnya, dia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana. Bahkan ketika dia menikah, dia punya satu orang anak. Namun anak satu-satunya ini menderita bisu tuli. Namun kondisi seperti itu dalam hidupnya tidak membuat dia kecewa sama Tuhan. Bahkan dengan menggunakan sepedanya, dia menginjil dari satu pintu ke pintu-pintu lainnya. Sampai suatu hari dia mengalami sakit yang begitu berat. Namun karena dia hidup dalam keadaan yang sangat sederhana itu, dia bahkan tidak punya biaya untuk mengobati penyakitnya. Dan di saat kritis dalam hidupnya itulah, dia sempat rangkaikan setiap kata bagi pujian ini. Dalam kondisi hidup seperti itu, dia tetap keluar dengan satu pernyataan bahwa semua yang Tuhan buat itu sangat amat baik. Sampai akhirnya dia dipanggil pulang oleh Tuhan di usia mudanya ini. Pujian ini menantang setiap kita. Sebab saya terlalu yakin bahwa semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kekasih kita Budi ini. Kalau dia dalam kondisi seperti itu saja, dia tetap dapat berkata semua yang Tuhan buat itu baik. Saya mau ajak kita sama-sama untuk menyatakan persetujuan kita dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan sedang buat, apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita saat ini. Mari sama-sama sekali lagi di hadapannya kita katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku
dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari dengan hormat kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Yang setuju angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, katakan semua baik. Ini tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan, tanda persetujuan kami. Jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Dengan syukur katakan, Kau jadikan hidupku setiamu, kebaikan-Mu Tuhan. Hinalabo, hinalabayarabasyande, Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dialah pemilik hidup kita. Dia pemelihara hidup setiap kita. Di hadapan-Mu saat ini Bapa, apapun bagaimanapun keadaan kami, semua kami yang ada di tempat ini mau katakan,
bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Sebab kami memiliki dan kami dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berubah. Bahkan pagi ini Engkau sudah memperbaharui lagi kasih setiamu bagi kami. Di saat kami sedang berlari di dalam pertandingan hidup ini, suaramu yang penuh kasih itu senantiasa menyemangati kami di garis akhir. Pada saat kami sedang terluka, suara penghiburanmu meringankan rasa sakit kami. Pada saat kami sedang merasa sendiri, penyertaanmu yang sempurna begitu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, karena tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Dan tidak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami bergumul sendiri dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah tekanan yang semakin berat, masalah yang semakin besar dalam hidup ini, tanpa kita perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Alasan yang kedua, karena kita punya Tuhan yang demi kasih-Nya, Dia rela melakukan apa saja bagi kita. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sudah kenal akan setiap janji dan jaminan Tuhan atas hidup kita, bukankah dalam hidup ini secara diam-diam, seringkali kita tetap menganggap Tuhan itu kejam? Kapan kita merasa seakan-akan Tuhan itu kejam? Pada saat tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Jalan-jalan yang terjal. Bahkan tidak jarang Dia bawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Namun berita baiknya Bapak Ibu Saudara, sekalipun Dia membawa kita turun ke dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan bersamanya. Kita tidak berhenti di dalam lembah kekelaman itu. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Artinya apa? Kita sedang melewatinya, lalu meninggalkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, masalah sebesar apapun, tekanan seberat apapun yang ada dalam hidup kita hari ini, percayalah, semuanya ada masa kadaluarsanya. Sebab tidak untuk selama-lamanya Dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Namun demikian pun, bukankah sering kali kita tetap saja mendengar banyak orang protes dan berkata, tapi Dia kan Tuhan. Itu sebabnya Dia terlalu tinggi untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan sebagai manusia. Itu sebabnya Dia tidak akan pernah bisa mengerti apa yang sedang saya rasakan saat ini. Bapak Ibu Saudara, untuk alasan itulah Dia tinggalkan segala kemuliaannya. Dan Dia menjadi manusia seutuhnya. Sama seperti saudara dan saya. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa artinya rasa takut itu. Bahkan bukankah di dalam ketakutan kita yang paling dahsyat dalam hidup ini, kita belum pernah kan ketakutan sedemikian rupa sampai-sampai keluar keringat kita seperti darah. Dia pernah ada dalam situasi itu. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa artinya rasa takut itu. Dia mengerti betul apa artinya rasa sedih. Dia mengerti betul apa artinya rasa dikhianati. Bahkan Dia mengerti betul apa artinya rasa ditinggalkan sendiri.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, percayalah, tidak akan pernah ada satu pun yang mengerti kita. Sebagaimana dia Allah mengerti setiap kita. Tidak akan pernah ada satu pun yang peduli dengan hidup kita. Sebagaimana dia Allah mempedulikan hidup setiap kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, izinkan saya katakan ada 3 jangan yang harus selalu kita ingat seumur hidup kita. Jangan yang pertama, jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang seringkali mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang dia alami. Ketika segala sesuatu berjalan baik, ketika segala sesuatu berjalan seperti apa yang dia harapkan, lalu dengan mudah mulutnya berkata apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, dan seterusnya. Namun manakala dia sedang menghadapi banyak hal yang dia tidak bisa mengerti kenapa semuanya harus terjadi, dia mulai mempertanyakan kasih Tuhan atas hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kalau itu yang kita lakukan, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Jangan yang kedua, jangan pernah salahkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebab selama-lamanya Tuhan itu tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Mengapa? Sebab dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan. Jadi kalau ada yang salah dalam hidup ini itu pasti karena kita sudah. Jangan yang ketiga, jangan pernah meragukan kasih Tuhan atas hidup kita. Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita.
Tetapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia beri bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Di tengah-tengah ketidakmengertian kita mungkin tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas hidup kita, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang setuju katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang percaya katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan
Tuhan tidak minta banyak. Tuhan cuma minta satu. Apapun, bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk dia dapat jadi penolong. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, alasan yang terakhir yang ketiga, bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan di tengah hari-hari yang semakin jahat ini tanpa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Alasan yang terakhir yang ketiga, karena kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dan berita baiknya Bapak Ibu Saudara, kuasanya yang tidak terbatas ini tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saat ini izinkan saya berkata, mengasihi diri itu boleh. Tetapi mengasihani diri itu sama sekali tidak boleh. Sebab begitu kita mulai jatuh kepada rasa mengasihani diri, maka detik yang sama iblis akan langsung mendepres hidup kita. Sampai-sampai kita kehilangan semangat pengharapan dalam hidup ini. Dan satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, ketika semangat dan pengharapan hilang, maka hidup pun pasti akan berakhir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa kita ini satu-satunya manusia dengan segudang masalah. Jangan pernah merasa kita ini orang yang paling susah. Kalau kita membuka mata kita, maka kita akan mendapati ada banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kesengsaraan yang begitu dalam tengah kita alami. Sedemikian dalamnya, sampai-sampai kita harus menitikan air mata oleh karenanya. Namun jangan dulu putus asa. Ingatkan kepada diri kita bahwa ini belum selesai. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Sebab di dalam Tuhan semuanya pasti akan menjadi baik pada akhirnya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kegelapan tengah melingkupi jalan di depan kita. Sedemikian gelapnya sampai-sampai kita tidak bisa melihat ada jalan di sana. Namun jangan berkata sudah tidak ada jalan lagi. Sebab di dalam Tuhan kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Itu sebabnya kalau hari ini kau merasa jalan di hadapanmu seakan-akan buntu, ingatlah bagaimana Allah kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa. Ketika dia membelah laut Teberau itu menjadi dua. Dan saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kalau terhadap satu bangsa saja dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga. Apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah dia lakukan itu. Di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu
Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang percaya katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Alkitab banyak memberikan teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana orang-orang yang mampu bertahan, bahkan mereka terus berjalan di dalam iman mereka, sekalipun mereka merasa mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Abraham merasa apa yang Allah janjikan baginya, bahwa dia akan diberikan keturunan, seakan-akan sudah dilupakan oleh Allah. Bertahun-tahun dia menantikan janji itu, tapi tidak terjadi. Dan dia merasa Allah sudah lupa akan janjinya. Daud merasa Tuhan meninggalkan dia di dalam kesesakannya. Bahkan Ayub merasa seakan-akan Tuhan itu ingin membunuhnya dengan pergumulan-pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan panggil kita ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Dia bahkan berkata, mari ikutlah aku, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan demi kesulitan, dalam keadaan seperti itu kita tidak punya hak untuk komplain. Sebab dia tidak pernah janji. Bahkan ketika dia panggil kita ikut dia tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kegelapan, badai tengah menerpa hidup kita, dalam keadaan seperti itu pun, kita tetap tidak punya hak untuk komplain. Namun satu yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara, Dia janjikan kekuatannya bagi setiap kita. Sehingga apapun bagaimanapun keadaan kita, kita tetap cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan tidak menuntut kita harus memahami semua yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang seringkali menuntut Tuhan bahwa Tuhan harus menjelaskan apa yang terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, bukan bagian kita untuk memahami setiap jalan-jalannya. Bagian kita adalah setuju saja sama Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti Bapak Ibu Saudara. Namun perlu saya ingatkan, seringkali pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Musa tidak pernah tahu kalau laut Teberau itu akan terbelah menjadi dua, sementara keadaan di belakang semakin kritis. Seringkali Tuhan bawa kita dalam situasi yang sama. Pertolongannya datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan, bahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mungkin saja lambat,
Tapi satu yang pasti, Dia tidak akan pernah terlambat untuk menyatakan pertolongan dan kuasa-Nya atas hidup kita. Itu sebabnya izinkan dengan hormat, saya jemput semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya harus tekankan ini sekali lagi. Bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Sebab tempat ini bukan karaoke, ini ibadah. Itu sebabnya kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tidak mau nyanyi, dengar baik ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah itu adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara sadari atau tidak? Sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sebab pada waktu kita memperkatakan segala sesuatu dengan iman di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Yang percaya mari angkat tinggi-tinggi kedua tangan sembah Dia. Selama ku menyembah, Engkau sedang disembah di tempat ini Tuhan. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Dengan iman ada mujizat setiap hari. Kami percaya, sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya.
Dan satu yang kami imani, Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepadamu. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa. Tapi kami mengangkat kedua tangan kami hanya demi nama-Mu. Sebab kami yakin dan percaya, pada saat kami angkat tangan, Engkau pasti turun tangan atas hidup kami. Mari semua kita yang percaya dan setuju sama-sama kita mau katakan, amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Sementara berkata ada mujizat setiap hari, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara protes dalam hati. Sejak dari kandungan ibu saya, sampai detik ini, saya jadi orang percaya. Namun belum pernah sekalipun saya mengalami apa yang namanya mujizat itu. Hidup saya biasa-biasa. Mujizat hanya berlaku bagi orang lain, bukan untuk diri saya. Kalau ada terlintas pikiran semacam itu Bapak Ibu Saudara, izinkan saat ini saya menyadarkan setiap kita. Ketika kita bangun pagi tadi, lalu kita mendapati kita masih bernafas. Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah 2 tahun saya tidak ada di tempat ini. Hari ini saya boleh kembali ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini menjadi momen yang spesial buat saya. Kenapa spesial? Karena bertepatan Bapak Ibu Saudara, saya sedang memperingati 29 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jadi sudah 29 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman itu tahun 1997. Album pertama saya itu Allah Peduli. Lalu kemudian berturut-turut Tuhan percayakan semua baik Bapak yang kekal seperti Bapak sayang anaknya, arti kehadiranmu, ku takkan menyerah seperti yang kau ingini, besar anugerahmu, dan seterusnya sampai album saya yang terakhir, aku percaya ada mujizat. Pada kesempatan anniversary ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengucapkan terima kasih saya sebesar-besarnya atas support dari Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman-rekaman saya. Sejak dari zaman kaset, sampai kaset sudah tidak ada lagi, lalu zamannya CD. Tapi sebentar lagi CD pun sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya sekarang CD-CD saya sudah tidak lagi bisa didapatkan dimanapun. Sebab sudah tidak diedarkan lagi. Loh kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohani sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Jadi distributor rohani sudah tidak ada. Bahkan pabrik-pabrik CD sekarang sudah tutup semua. Oleh karena itu kemanapun saya pelayanan, banyak jemaat Tuhan minta kepada saya untuk mengeluarkan koleksi album saya dari album pertama sampai album terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Lalu saya kumpulkan 36 album saya selama 29 tahun. Lalu saya pecah 3 Bapak Ibu Saudara. Yang 12 saya beri judul Prayer and Worship. Sesuai dengan judulnya album ini sangat vertikal. Kenapa vertikal? Karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Kenapa saya keluarkan seri ini? Karena banyak yang mengeluh setiap kali mereka saat teduh baru 1-2 menit sudah bingung mau ngapain lagi. Bahkan banyak yang ngaku doa mereka setiap hari cuma hafalan. Kata-katanya itu lagi persis. Ini menolong untuk saat teduh dan doa. Yang 12 berikutnya saya beri judul encouragement. Untuk menguatkan iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan. Bapak Ibu Saudara, saya ini temannya orang susah. Jadi kalau ada orang lagi susah hati, lagi banyak pergumulan, itu ladang saya. Lalu kemudian 12 berikutnya saya beri judul All the Best. Selama 25 tahun terakhir rekaman saya, semua lagu yang dikenal ada dalam USB ini. Nah Bapak Ibu Saudara, karena sudah tidak diedarkan lagi dan memang tidak akan bisa didapatkan dimanapun. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu Saudara, terpaksa setiap kali saya melayani kemanapun saya harus bawa sendiri koleksi CD dan USB ini. Sebab barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk mengoleksi album saya. Nanti di pintu keluar ada beberapa koleksi CD dan USB saya. Mungkin sementara mendengar pengumuman ini ada terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara katakan gini. Ya ujung-ujungnya dia jualan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bawa pakaian, kalau saya bawa makanan, itu namanya saya jualan. Yang saya bawa ini kreasi atau karya saya. Dan saya rasa setiap orang yang berkarya, dia rindu karyanya bisa memberkati sebanyak-banyaknya orang. Kemarin saya baru pulang pelayanan dari Pekanbaru, ada satu asuk-asuk. Dia katakan kepada saya, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya karena dia dengar album saya.
Istrinya memang orang percaya, jadi istrinya sering putar album saya lalu. Karena dia sering dengar dia jadi terima Yesus. Ada satu bapak lagi kemudian peluk saya, nangis dia. Dia katakan ketika saya ada di titik terendah dalam hidup saya, di mana saya mau menyerah, mengakhiri hidup saya. Lagu album saya inilah yang menguatkan dia. Sampai dia bisa bangkit, sekarang sudah berkeluarga, punya 2 anak dan diberkati Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang lebih membahagiakan ketika karya kita boleh mengubahkan hidup banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Bapak Ibu lagi putar album saya lalu ingat sama saya. Jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Yang diberkati dengan firman Tuhan yang udah ditabur, boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mewakili gembala, pelayan dan jemaat BSD Church mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Pastor Jeffrey S. Chandra siang hari ini di BSD Church. Biar kiranya berkatnya selalu dilimpahkan untuk Pastor Jeffrey dan keluarga. Bapak Ibu, kami mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah siang hari ini? Boleh lambaikan tangan? Oke, puji Tuhan, jemaat yang setia. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Di siang hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan, di BSD Church Tuhan. Kau boleh mempertemukan kami kembali, Kau boleh menegur kami kembali Tuhan. Biarlah kiranya setiap permasalahan yang ada tak jemu-jemunya untuk kami tetap percaya. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Setiap permasalahan yang ada, walaupun kita jatuh, tangan-Mu tidak pernah terlambat dan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Biarlah kami semua selalu menunggu dan selalu setia hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, siang hari ini kami mau memberikan persembahan kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya Engkau boleh jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan. Yang terbaik Tuhan telah berikan, kami mau menyalurkan kembali Tuhan untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah yang terbaik kami boleh berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Shalom BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. We'll meet again at our annual Care and Grow Community meeting on Wednesday 7 p.m. Menara Doa meeting at 10 a.m. on Friday at The Loop F.0.2. So we can't wait to meet you all there. We'll also have our morning worship meeting at every Saturday at Malalika Rambusi Hotel at 5 a.m. Jangan lupa join YouTube Generation 12 setiap hari Minggu jam 11 di Hotel Trembesi lantai 7. YouTube Generation 12. Children of Blessing atau CHOBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7.
we will have a Monday blessing at 7 a.m. on Monday on a Zoom meeting. So you want to join? Get the link. This Sunday, we'll have our usual Sunday concert at 9 and 11 a.m. with Pastor Verona. Can't wait to see you there because I'll be waiting for you. Thank you so much and God bless you. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati dengan ibadah di tempat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, kalau ingin mengetahui lebih jelas tentang gereja Bethesda Church bisa menemui pelayan-pelayan Tuhan yang ada di bagian depan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita boleh diberkati dengan firman Tuhan oleh Pastor Jeffrey Chandra. Terima kasih Pastor atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Saya undang kita bagi berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh umat-Mu yang sudah hadir. Tuhan memberkati, menolong, bahkan Tuhan yang menjawab setiap kerinduan hati mereka. Apapun yang mereka rindukan dan harapkan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, Engkau pulihkan rumah tangga mereka, yang berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Yang sedang berusaha dan bekerja, Tuhan karir mereka, usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan berkati berlimpah. Mereka akan menjadi orang-orang yang naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan berkati. Saat ini juga kami berdoa bagi setiap hamba-hambamu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini berlangsung. Tuhan memberkati mereka. Berkati dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan secara khusus kami berdoa juga Tuhan untuk Pastor Jeffrey, Tuhan yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan berkati hambamu. Biar urapan Allah yang sempurna itu akan mengurapi hambamu. Dimanapun hambamu berada, Tuhan akan pakai. Biar hambamu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan akan menyertai kami dan Tuhan akan berkati kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Yang menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, Tuhan jaga dan lindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang akan pulang pada hari ini. Sehingga kami juga boleh berkumpul kembali di dalam ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat. Damai sejahtera adalah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku